bikin khusus untuk pejalan kaki tapi dengan pakai pagar yang gitu. Oh, yang hiking ya. Bisa. Bikin apa itu? Mau bikin kotek-kotek, mau bikin villa, losmen. Sekarang udah banyak itu losmen di atas. Tetapi kalau terlalu banyak losmen, kalau tidak ada yang mau dilihat, nggak ada artinya. Warga Kampung Pondok Podcast. Podcastnya orang Pondok Padang. Ya track ini kayak yang di apa nih? Kan ada kita lihat itu kayak di track. Baru pula di pinggir sebelahnya kita bikin khusus untuk pejalan kaki tapi dengan pakai pagar yang gitu. Oh, yang hiking ya. Bisa. Bikin apa itu? Mau bikin kotek-kotek, mau bikin villa, losmen. Sekarang udah banyak itu losmen di atas. Tetapi kalau terlalu banyak losmen, kalau tidak ada yang mau dilihat, nggak ada artinya. Saya yakin lah kalau nggak diubah-ubah pula yang ada Merawa ini bentuknya mati dan itu. Oh iya, karena sendiri. Kenapa? Dia tidak ada mempunyai perubahan-perubahan gitu. Dia ada skop perubahan minimal. Contohnya supermarket di Jakarta itu ya. Dalam jangka 1 tahun 2 tahun bentuknya dirubah itu. Ya, Mas ya. Ya update ya. Update ya. Kalau enggak itu aja. Saya udah kesana. Ngapain lagi? Ya nak. Modal sekian triliun, sekian miliar. Ya kan? Hebatnya cuma dalam jangka 6 bulan. Nggak ada arti lagi mati dia. Ini ngecek-ngecek deh Pak, masalah minimarket nih. Ya. Bapak setuju enggak minimarket di Padang nih? Khususnya Padang nih, kan kita tidak terima nih minimarket yang datang dari luar. Ya. Kita nggak usah sebut merek lah. Ya. Kan ada yang terkenal tuh gara-gara minimarket. Ya. Kalau Bapak nih, kalau seandainya cita-citanya terkabul nih menjadi orang nomor 1 nih, semoga nih, setuju nggak minimarket dari luar tuh masuk tuh Pak? Kalau bagi saya tidak. Tetap lokal ya? Tetap lokal. Kenapa itu? Saya pernah ribut dengan istri saya ya. Ya. Bukan ribut bertengkar. Saya kan perokok. Ya. Ada tetangga sebelah rumah jual rokok. Rokoknya dia jualnya kelebihan 2.000 dari minimarket. Kenapa saya tidak membeli ke minimarket? Kenapa di situ? Di dalam duit 2.000 saya tadi itu ada beberapa orang anak yang mau makan. Kasian kita nanti dibuka semuanya di sini. Kapan lagi kaki 5 ini dia akan berdagang dia? Apa mata pencarian dia lagi sementara itu? Tetapi kalau dia adakan cuma yang yang supermarket yang besar itu, tertolong pula masyarakat di sini. Kayak Christine Hakim. Christine Hakim itu kita salut tuh. Dia terbantu masyarakat kecil bagi dia. Oh iya. Kenapa? Umumnya di sawahan itu kebanyakan produk-produk di sawahan itu diantar ke Christine Hakim. Oh, yang UMKM-nya ya. Ya. Kalau yang produk ini kita pakai dia manajemennya pusat, kita masukkan nggak masuk dia. Cuma kalau kita lihat tidak ada kompetitor persaingan dari luar, gimana kita mau bersaing Pak? Contoh nih, nah ini kan pola pikir dari saya nih. Ya. Tahun 90, Padang sama Pekanbaru nih. Ya. Kita bandingkan, begitu ketinggalan Pekanbaru. Ya. Sekarang, Bapak kan udah ke Pekanbaru nih, Ya. jauh kali ketinggalan Padang nih. Akibat dari mereka ini menerima kompetitor dari luar, sehingga kan persaingan di lokal nih cukup sengit nih. Ya. Mereka bersaing sehingga pemodal datang nih ke kota tersebut. Padahal terus terang kita ketinggalan terus nih Pak. Untuk update masalah teknologi, update tentang perkembangan zaman lah. Ya. Dia gini, kita bercerita hasil dulu ya. Ya. Pekanbaru itu, Riau itu, dia itu menghasilkan beberapa hasil komoditi yang jelas. Terus saya lihat dia ladang minyak di situ. Ada minyak betul. Sawitnya banyak di situ. Negara kepulauannya pun dia bagus. Dia didukung oleh antara dekat dengan Singapura.
berbeda ya. Pola pikirnya pun masyarakat di situ itu kebanyakan dari Pekanbaru itu, yang di kota Pekanbaru itu yang pribumi nggak berapa di situ. Umumnya pendatang banyak. Ya, cuma orang Padang sana hebat, Pak. Iya, memang orang Padang hebat-hebat. Kita jangan mengkaji itu. Kenapa dilakukan oleh pemerintahan kita itu? Kita ini di Padang ini sebelum negara Republik Indonesia merdeka ini, adat istiadat Minangkabau ini udah dipakai oleh orang Indonesia. Ya. Ya, adat Minangkabau ini kenapa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia itu dikatakan 60% adalah pola pikir dari orang Sumatera Barat. Ya, contoh Bung Hatta kan. Ya. Tapi kenapa dalam hal ini kalau orang Minangkabau dia mempunyai prinsip terlalu susah anaknya kamanakan di negarinya ndak nyio. Mungkin daerah orang itu dia sukses. Hebat. Tetapi anak kamanakannya gimana? Tersingkirkan. Nggak beberapa orang tuh yang tinggal di kota kan? Ya enggak? Jadi biarlah hidup kita seperti ini itu cuma perkembangan tidak ada merasa kelaparan. Saya maaf aja ya. Di daerah Jawa masih ada orang makan nasi akia. Nasi akia. Ya, nasi basi gitu Ya, dikeringkan lagi. dikeringkan lalu dimasak lagi. Kayak kerupuk gitu Ya, kan. kita Ya. tidak di sini. Minangkabau ini masih kuat ada istiadat walaupun dia berbeda. Kita tidak pernah perang suku di sini. Ya. Ya, tidak pernah. Waktu 98 tuh ribut Kita itu tidak ada bukan kerusuhan. tidak pula orang kita. Ya. Orang luar. Bagaimana memecah Kota Padang ini Sumatera Barat. Ya. Kenapa saya katakan produk Indonesia merdeka itu Sumatera Barat, dia memakai filsafat adat Minangkabau yang ada di pemerintah Republik Indonesia itu. Ya. 3 tungku sejarang. Apa yang 3 tungku sejarang dia pakai itu? Kalau di Minangkabau nenek mama, ahli ulama, cerdik pandai. Kalau di pemerintahan kita eksekutif, legislatif, yudikatif. Apabila nomor 3 ini, yang 3 ini jatuh dia, hancur bangsa. Sambil minum, Pak. Ya, kan itu. Enak. Tengoklah. Saya memang mungkin dari segi istilahnya kalau untuk meminta-minta saya enggak. Tapi kalau orang pingin pemikiran saya akan diberi pikiran. Diundang kok ke Palembang, saya diundang orang kok ke Sikana itu. Ya, sungai bening nih gara-gara Bapak ini. Ya. Ya. Tetapi kita yang perlu kita rubah di Kota Padang nih mindset pola pikir masyarakatnya dulu. Ya. Tentu pola pikir masyarakatnya, pemerintah berpikir pula bagaimana pula cara meyakinkannya. Ini ada pola pikir nih, pola pikirnya bagus tapi makin nggak bisa. Nah, itu yang kita apakan. Ya, ini bukannya menyinggungkan apa, tetapi pola pikir itu perlu kita samakan. Belum tentu seorang yang buta tadi dia buta mungkin dari segi mata, tapi dari segi hati pemikirannya ada. Nah, saya aja teman mau pejabat dia, mau apa dia, mau orang gila dia, mau apa. Kadang kata-kata orang gila pun juga ada yang bagus ya bilang. Pak Lurah ini sayangnya di Pasagadang sebentar umurnya. Kalau enggak tuh bisa rame tempat kita tuh. Baru lagi mau dibikin dia punya konsep dan segala macam, mau bikin pasar malam segala macam. Oh iya. Langsung dipindahkan. Ya, Pasagadang tuh kalau pasar malam bagus loh. Itu kan kota tua. Ya, Tuh. konsep Pasagadang itu mungkin beruntung juga lah saya pindah ke Sawahan. Tetapi konsep Pasagadang masih tetap menyatu dengan Sawahan kita bikin. Saya waktu itu udah ketemu dengan yang namanya Dirver 2, kepala stasiun kereta api di Padang ini kan Dirver 2 namanya itu. Bagaimana konsepnya kereta api ini? Kalau saya lihat sekarang itu kereta api yang ada dari Pulau Air ke bandara itu adalah kereta api merugi. Iya. Marugi. Ya, merugi. Penumpang 1-2. Tunggu Pak, berapa biaya tuh Pak untuk sekali jalan tuh Pak sebenarnya Pak? Kalau sekali jalan itu taruh aja lah kalau dia memakai mesin seperti itu minyaknya aja solarnya. Mungkin pulang balik dia menghabiskan bisa 500 liter solar. Bolak-balik per hari itu? Ya satu hari, taruh aja satu hari lah 500 liter solar. Berapa solar seliter sekarang? Taruh 10.000, udah berapa? 5 juta. Penghasilannya aja nggak ada 5 juta.
Berarti dia pungut cuma masih 10.000 nih, Masih? Pak, ya? Masih 10.000. subsidi. Tapi angka baiknya diadakan kereta api wisata itu bukan sampainya di itu di pulau di apa aja di Semeru. Sampai Karena Pulau Air. kita di sini Pulau Air daerah wisata sampai di sini. Iya, harusnya kan. Sampai di sini adakan pula kereta api malam dari Pariaman ke Padang, dari Padang ke Pariaman sampai ke Kayu Tanam. Ini kan masih kawasan Pasar Gadang nih Pak ya, yang Pulau Air. Ya Pulau Air kok Pasar Gadang. Iya, no, masa ya itulah pengen cerita juga ini kan kalau kita coba di luar negeri itu begitu sampai kereta api di bawahnya sudah disambut oleh taksi atau pemandu wisata. Ya. Jadi mereka udah begitu turun dah diangkut lah kemana mau pergi. Satu lagi yang di stasiun BIM itu Bandara Internasional Minangkabau itu antara tempat kereta api dengan turunnya dari pesawat jauh. Betul. Jauh sekali. Boleh jauh tapi dibantulah sama Adalah kayak kita di itu di bandara Ya. di apa kan ada mobil. Kita turun dari Bandara Soekarno Hatta, kita turun naik bis. Ya. Nyampe bikin seperti itu. Ya, jauh sekali memang. Jauh sekali. Ya, kalau ada akses kan enak. Enak. Jadi Masa itu. kita disuruh jalan kaki Ya, sejauh itu atau genteng. pakai trek apa aja jalan sendiri ya. itu. Eskalator berjalan. Eskalator berjalan itu. Kita tuh yang bilang ada kita ada. Ya. Nah, ini nih pola pikir dan menyatukan ini yang kita Yang itu. Setelah itu nanti misalnya sampai kereta api ke ini ke Pulau Air. ya. Pasar malam itu untuk apa ini konsepnya kasih aja lampu terang benderang di Pasar Gadang itu. Lalu trotoarnya kita perbaiki, kita undang masyarakat apa yang Anda jual di rumah Anda sekarang kita jualannya di sini malam. Ya. Ya. Kan kayak kantor Lurah Pasar Gadang Besar tuh. Besar tuh lahan tuh. Kita tutup jalan sini. Khusus malam ini jualan aja. Ya. Undang pengamen, gitar Anda di sana, Anda main di sini. Mantap tuh. Ini kami warga Pasar Gadang nih Pak. Kan gitu. Sama-sama. Saya yakin kalau seperti itu konsepnya. Ya kan ada sekarang ini yang buka ini itu nggak setuju yang seperti itu. Oh iya. Dia buka apa tuh? Itu. Nah, kan ada ya tempat itu. Konsepnya tidak seperti itu. Konsepnya boleh Anda membuat pemuda-pemudi ramai, tapi kelihatan orangnya di luar. Pakai kaca nampak, ngapain anak-anak muda itu dalam nampak. Yang di samping pom bensin. Bukan yang di stasiun. Ya, gitu. Saya bukan marah, bukan enggak. Senang ada itu. Oh, ya. Cuma konsepnya tidak kelihatan orang dari luar. Ngapain pustaka. ngapain anak orang di luar kan gitu. Tapi lucu loh konsep dia bikin tuh Pak. Pustaka. Di dalam cuma minum bubble. Bubble dan ada live musik dan DJ. Ya sekarang DJ kan nggak ada lagi. DJ sudah di out, tinggal live musik. Ya itulah yang kita Seharusnya pakai. pakai kaca Pak Iya. ya. Boleh dia mau DJ, mau joget, mau nungging, silakan. Tapi kelihatan dari luar. Kenapa itu adalah anak generasi bangsa penerus. Betul. Ya, dari 250 juta penduduk Indonesia ini ya, 250 juta nanti udah lebih yang udah menyampai 300 ya kan? Gitu. Itu adalah manusia produktif yang paling banyak di Indonesia. Anak muda, benar. Anak muda. Kalau terjadi perang misalnya nih, perang darat aja kalah negara lain. Kenapa? Manusia di Indonesia produktifnya minta ampun. Dari umur yang tua itu. Ya. Di Jepang masih jauh. Maka sekarang itu di daerah beberapa negara kan dia bilangin boleh beristri 5 sampai apa. Kenapa? Karena keturunannya dia udah habis dia. Ya, benar. Dia anak mau punya anak. Sekarang gimana? Terasa kan? Nah, itulah. Jadi konsep yang apa itu Padang ini, saya bukan mungkin nanti terpaku pada Padang Selatan aja misalnya. Bagaimana menjadikan udah 350 tahun HUT Kota Padang. Ya enggak? Ya. Ibu kotanya Provinsi Sumatera Barat itu adalah Padang. Cuma 4 kecamatan kita di sini dulu. Selatan, barat, Timur. timur. Setelah itu tahun 81 diperluas. Nanggalo dan Nanggalo lain-lainnya. sampai itu. Lubek dulu masuk Periaman dulu namanya, Ya. kan? Lubek, Gaung. Ya. Itu Pariaman, Teluk Bayur, Pariaman dulunya. Pantai Air Manis masuk mana?
Pariaman. Oh, Pariaman. Pariaman ya. Oh, kecil aja Padangnya. Ya, cuma 4 kecamatan itu. Mandi masuk. Mandi sudah. Mandi itu udah pesisir ya? selatan. Jadi nilai itulah. Kenapa banyak generasi muda itu melupakan sejarah-sejarah. Tidak tahu dia. Ini. Saya setuju sekali waktu zaman-zaman lama itu seperti pengayatan pengamalan Pancasila memang betul-betul. Ini aja banyak kalang-kalang kawan-kawan kita ini lagu Indonesia Raya nggak hafal dia. Pancasila aja nggak hafal, Pak? Gimana? Bagaimana mengembangkan? Saya bukan orangnya keras, bukan apa. Memang saya itu hidup itu sudah berubah-ubah periode zaman. Saya hidup dari zaman Orde Baru, zaman Paknya Soeharto presiden, masuk lagi zamannya Pak Gus Dur. Habibie. Habis itu setelah Gus Dur Megawati. Dulu kan Habibie, Megawati, masuk Pak SBY. Masuk sekarang Pak Jokowi, udah 5 kan gitu, 5 generasi zaman yang kita ikut. Masuk pemerintah dari zaman siapa nih, Pak? Saya masuk masih zamannya Orde Baru saya dulu. Saya itu pakai honor itu tahun 85 dulu. Oh, berarti Pak dari Soeharto udah masuk ke ini ya? Ya, udah. Cuma partainya 3 dulu kan, PDI Perjuangan, P3 dan Golkar. Ya. Kadangkala memang ada baiknya perubahan zaman tadi itu, ada cuma nilai-nilai budaya ini jangan ditinggalkan. Boleh kita mengikuti perkembangan zaman. Kecil orang Minang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yeah. Habis kita pergi ke Jawa, di mana bumi dipijak, dijunjung atau ke Bali. Orang mandi nggak pakai kita gitu juga, salah itu namanya. Ya enggak? Dia adat dia, memang udah tradisi dia, kita tidak adat kita. Saya terus terang aja waktu melatih anak pramuka DB itu, Anda mau kemana? Pak, besok Natal Pak, saya mau ke gereja. Saya antar ke gereja dia, gereja katedral, gereja ayam atau mana aja. Itu tuh. Nah, begitu menyatukan tadi. Jangan ini enggak nampak aja orang asing kita udah berubah. Nampak orang nggak susah datang, udah ini mau apa ini, jangan gitu. Ada fungsi-fungsi. Saya itu Kota Padang, prospeknya itu bagus kalau dikelola dengan manajemen. Sekarang itu kan kita susah ini kan sejak COVID ini, PAD kita kan jauh menurun. Bagaimana mengembangkan kota itu tentu melalui pajak. Tapi jangan pula terlalu ditekankan. Gawat pajak sekarang, Pak. Ya kalau memang seperti itu apanya, itulah bagaimana merubah. Pajak tinggi tapi pendapatan tidak. Bagaimana caranya? Merangkul. Ya nak, merangkul budaya-budaya kita itu, bukalah apa kegiatan-kegiatan seperti apa event-event atau apa kan. Izin tidak dipersulit. Ya. Karena Padangnya kan kalau tidak ada event enggak mati ya kan? Enggak ada. Kita enggak ada hasil industri enggak ada. Ya contohnya gini, saudara kita yang buka kafe sekarang ini kan. Ya. Kenapa sepi kan? Ya gimana sepi, Pak? Di saat rame datang razia. Di saat rame ada-ada aja yang dikenaan, pajaknya mana, izinnya mana, izin keramaian mana. Ya sebenarnya itu aturan-aturan yang apa itu, makanya supaya tidak ditanya-tanya sama orang, kita bikin betul posko kita kan security nih, pampang izin kita di situ. Jadi orang tidak masuk ke dalam lagi. Jadi hotel, mana izinnya? Tuh Pak, udah terpampang, silakan baca. Apa itu? Nah, sospol, Pak, sosial politiknya. Ya kan nampak sama dia. Sosial politik itu dia kan bukan menindak, dia meninjau. Iya. Sama kayak polisi kan juga intel dia nggak menangkap dia selidiki aja. Menangkap saya tuh tim unitnya saksinya. Kalau nggak ada bukti, intel cuma nengok aja. Jadi gitu juga di ilmu kepolisian seperti itu. Sama juga dengan pemerintah Kota Padang. Ya, kalau orang keras kita lawan keras nggak ada apanya. Yakinkan masyarakat, meyakinkan bahwa saya lurah, saya meyakinkan semua saya bagaimana saya seorang pemimpin.
Ada yang mengadu tidak terima pengaduan dulu. Ya, kita terima. Tenang Ibu dulu. Nanti saya tanya lagi. Kita tanya. Nanti pertanyaan ini dengan yang ini jangan disampaikan. Kita telaah, kita saring mana bisa kita menyatukannya. Itu. Ini enggak, kadu ini ngomong nih. Apa ini? Bilang baik ini, enggak bisa, enggak boleh. Karena saling omongan itu menyangkut tentang pribadi hak masing-masing. Bagaimana making kita menyatukannya? Ya, itu. Cari jalan keluar solusinya yang jelas. Ini Pak, dari tadi Om Cek cari aku. Topi apa nih Pak?